Malam keempat. Di manakah pusat dunia ini? Nyaris saja tertipu. Minggu berikutnya, pemuda itu mendatangi lagi sang filsuf dan dengan ekspresi tidak terima mengetuk pintu rumahnya. Gagasan pembagian tugas jelas sesuatu yang bermanfaat. Kau sudah meyakinkanku sepenuhnya waktu itu. Tapi itu kelihatannya seperti cara hidup yang sangat sepi. Memilah-milah tugas dan meringankan beban hubungan interpersonal seseorang itu sama saja dengan memutuskan koneksinya dengan orang lain. Dan ditambah lagi, engkau memberitahuku untuk tidak disukai oleh orang lain. Kalau itu yang kau sebut kebebasan, aku akan memilih untuk tidak bebas. Psikologi individual dan holisme. Filsuf berkata, kau terlihat agak muram hari ini." Sang pemuda menjawab, "Begini, sejak terakhir kita bertemu, aku sudah berpikir tenang dan masak-masak tentang pembagian tugas dan tentang kebebasan. Aku menunggu sampai emosiku reda, lalu menerapkan pikiran logisku. Hanya saja pembagian tugas itu tidak terlihat realistis." Oke, teruskan," kata sang filsuf. Memilah-milah tugas pada dasarnya adalah gagasan yang bermuara pada upaya mendefinisikan batas dan berkata, "Aku ya aku dan kamu ya kamu." Tentu barangkali dengan begitu persoalan hubungan interpersonal yang ada menjadi lebih sedikit. Tapi, apakah engkau akan benar-benar mengatakan bahwa cara hidup seperti itu benar? Bagiku, ini kelihatannya hanya seperti individualisme yang terlalu berpusat pada diri sendiri dan keliru. Pada kunjungan pertamaku, engkau memberitahu bahwa teori psikologi Adler secara formal disebut sebagai psikologi individual. Istilah itu sudah menggangguku selama beberapa lama. Tapi aku akhirnya mengerti alasannya. Apa yang kau sebut teori psikologi Adler atau teori psikologi individual pada dasarnya adalah studi tentang individualisme yang mengarahkan orang-orang pada isolasi. Sang filsuf menjawab, "Benar kalau dikatakan bahwa istilah teori psikologi individual yang diciptakan oleh Adler mengandung aspek-aspek khusus yang bisa mengundang kesalahpahaman. Aku akan menjelaskan yang kumaksud sekarang. Pertama-tama, secara etimologis, kata individu memiliki arti tidak bisa dibagi." "Tidak bisa dibagi?" tanya sang pemuda. "Ya, dengan kata lain, unit terkecil yang mungkin ada, dan karenanya tidak bisa lagi dibagi-bagi lebih jauh. Sekarang, apa persisnya yang tidak bisa dibagi ini?" Adler menentang segala jenis sistem nilai dualistik yang memperlakukan pikiran sebagai sesuatu yang terpisah dari tubuh. Alasan sebagai sesuatu yang terpisah dari emosi atau pikiran sadar sebagai sesuatu yang terpisah dari pikiran bawah sadar. "Apa poinnya?" tanya sang pemuda. "Contohnya, apakah kau ingat cerita tentang murid perempuan yang datang kepadaku untuk melakukan konseling karena takut wajahnya merona? Mengapa dia mengembangkan rasa takut merona? Dalam teori psikologi Adler, gejala fisik tidak dipandang terpisah dari pikiran, psikis. Pikiran dan tubuh dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ke dalam bagian-bagian. Ketenangan di pikiran bisa membuat lengan
dan kaki seseorang bergetar atau menyebabkan pipinya merona. Dan rasa takut bisa membuat wajahnya berubah pucat dan seterusnya. Ya, tentu ada bagian-bagian dari pikiran yang berhubungan dengan tubuh, sambut sang pemuda. Sang filsuf kembali melanjutkan, hal sama berlaku untuk pikiran dan emosi, serta pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Orang yang biasanya berpikiran jernih tidak berharap untuk dilanda emosi dan mulai berteriak pada seseorang. Kita tidak dilanda oleh emosi yang entah bagaimana hadir secara independen. Setiap diri kita adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak, itu tidak benar. Justru karena kita memiliki kemampuan untuk melihat pikiran dan tubuh, alasan dan emosi, dan pikiran sadar dan tidak sadar sebagai sesuatu yang jelas terpisah dari satu sama lain, itulah kita bisa memperoleh pemahaman yang benar tentang orang. Bukankah itu wajar? Ucap si pemuda. Tentu saja benar bahwa pikiran dan tubuh adalah dua hal berbeda, bahwa alasan dan emosi berbeda, dan bahwa pikiran sadar dan pikiran bawah sadar sama-sama ada. Meskipun demikian, ketika seseorang meledak marah dan berteriak pada orang lain, diriku seutuhnya itulah yang memilih untuk berteriak. Dia tak akan pernah berpikir bahwa entah bagaimana emosi hadir secara independen, tidak terkait dengan niat seseorang secara apa adanya. Seperti saat mengeluarkan suara kencang, ketika dia memisahkan aku dari emosi dan berpikir, emosi itulah yang membuatku melakukannya, atau aku dikuasai emosi dan tidak berdaya menahannya. Pemikiran semacam itu dengan cepat akan menjadi dusta kehidupan. Engkau mengacu pada waktu aku berteriak kepada pelayan itu, bukan? Kata si pemuda. Ya, pandangan terhadap manusia sebagai diriku yang utuh, sebagai makhluk yang tidak bisa dibagi dan tidak bisa dipecah lagi menjadi beberapa bagian, disebut sebagai holisme. Ah, itu bukan masalah, tapi aku tidak senang bertanya tentang sebuah teori akademis kepadamu untuk menyediakan definisi atas individual. Begini, kalau kau mengarahkan teori psikologi Adler pada kesimpulan yang logis, teori ini pada dasarnya berkata, aku ya aku, kamu ya kamu, dan mengarahkan orang pada pengisolasian diri. Teori ini menyatakan, aku tidak akan mencampuri urusanmu, jadi jangan campuri urusanku juga, dan kita berdua dapat melanjutkan hidup sesuka kita. Tolong beritahukan padaku tanpa berbelit-belit bagaimana pengertianmu tentang poin tersebut, ucap si pemuda. Baiklah, semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Engkau mengerti prinsip dasar teori psikologi Adler ini, benar? Ya, aku mengerti. Gagasan tentang non-interferensi dalam hubungan interpersonal, yaitu pembagian tugas, barangkali mengemuka sebagai cara untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Sang filsuf kembali melanjutkan, ini sesuatu yang aku yakin sudah kubahas terakhir kali, bahwa membentuk hubungan interpersonal yang baik mempersyaratkan jarak sampai ke tingkat tertentu. Sedangkan orang-orang yang terlalu dekat malah berakhir tidak bisa berbicara kepada satu sama lain. Tapi jarak yang terlalu jauh juga tidak bagus. Tolong jangan memikirkan pembagian tugas sebagai sesuatu yang dimaksudkan untuk membuat orang-orang tetap menjauh. Sebaliknya, lihatlah ini sebagai cara pikir yang bisa mengurai benang kusut dalam hubungan interpersonal seseorang. Untuk mengurai benang kusut? Tanya sang pemuda.
Tepat. Sekarang benangmu dan benang orang lain terjerat dalam kekusetan yang membingungkan, dan engkau sedang melihat dunia ini dalam kondisi tersebut. Merah, biru, coklat, dan hijau. Semua warna itu bercampur jadi satu. Engkau menganggapnya sebagai koneksi, tapi itu bukan koneksi. Jadi kalau begitu, menurutmu apa koneksi itu? Tanya si pemuda lagi. Sebelumnya, aku berbicara tentang pembagian tugas sebagai resep untuk memecahkan persoalan hubungan interpersonal. Tapi hubungan interpersonal bukanlah sesuatu yang terputus hanya karena seseorang telah membagi-bagi tugasnya. Pembagian tugas sebenarnya adalah titik awal bagi suatu hubungan interpersonal. Hari ini kita akan berdiskusi lebih dalam untuk bisa menjawab bagaimana teori psikologi Adler memandang hubungan interpersonal secara keseluruhan dan mempertimbangkan jenis hubungan yang seharusnya kita bentuk dengan orang lain. Next, tujuan dari hubungan interpersonal adalah perasaan sosial. Pemuda berkata, "Oke, aku punya satu pertanyaan. Tolong beri aku satu jawaban sederhana yang langsung menuju pokok masalahnya." Kau berkata memilah-milah tugas adalah titik permulaan bagi suatu hubungan interpersonal. Nah, apa tujuan utama dari hubungan interpersonal tersebut? Sang filsuf menjawab, untuk masuk langsung ke inti masalahnya, targetnya adalah untuk memiliki perasaan sosial. Perasaan sosial? Tanya sang pemuda lagi. Ya, ini adalah konsep kunci dalam teori psikologi Adler dan berbagai pandangan tentang penerapannya menjadi topik yang banyak diperdebatkan. Bahkan, proposal Adler tentang konsep perasaan sosial mendorong banyak orang untuk berpisah dengannya. Ya, kedengarannya menarik bagiku. Seperti apa konsepnya? Tanya si pemuda. Sebelum pembicaraan yang terakhir, kurasa aku mengangkat tentang bagaimana seseorang melihat orang lain, yakni sebagai musuh atau kawan seperjuangan. Sekarang, coba selami lebih dalam. Kalau orang lain adalah kawan seperjuangan kita, dan kita hidup dikelilingi mereka, kita seharusnya bisa menemukan dalam kehidupan tersebut tempat berlindung kita sendiri. Selain itu, dengan melakukannya, kita seharusnya mulai memiliki hasrat untuk berbagi dengan kawan seperjuangan kita, untuk berkontribusi pada masyarakat. Orang lain yang dimaknai sebagai kawan seperjuangan, kesadaran memiliki tempat berlindung sendiri disebut sebagai perasaan sosial. Sang pemuda berkata, tapi bagian mana yang dapat diperdebatkan dari konsep ini? Ini tampaknya poin yang sama sekali tak terbantahkan. Filsuf berkata, masalahnya adalah masyarakat. Terdiri dari apakah masyarakat itu? Waktu engkau mendengar kata masyarakat, gambaran apa yang muncul di benakmu? Ada tatanan seperti rumah tangga, sekolah atau tempat kerja, atau komunitas setempat, jawab sang pemuda. Sang filsuf kembali melanjutkan. Saat Adler mengacu pada masyarakat, yang dibicarakannya melampaui rumah tangga, sekolah, tempat kerja, dan komunitas lokal, dan dia memperlakukannya sebagai all inclusive yang meliputi bukan hanya bangsa-bangsa dan seluruh kemanusiaan, tapi seluruh sumbu waktu dari masa lalu hingga masa depan. Dan dia menyertakan tanaman dan binatang, bahkan benda-benda mati. Hah? Sang pemuda terdengar kaget. Sang filsuf kembali melanjutkan.
Dengan kata lain, dia menyarankan bahwa masyarakat bukanlah semata-mata salah satu tatanan yang sudah ada yang mungkin dimunculkan oleh kata tersebut di pikiran, tapi juga secara harfiah mencakup segalanya, seluruh alam semesta ini, dari masa lalu hingga masa depan. Tidak mungkin, sekarang aku benar-benar tidak mengerti alam semesta, masa lalu dan masa depan. Kau ini sedang membicarakan apa? Ujar si pemuda. Mayoritas orang yang mendengar hal ini memiliki kebimbangan serupa. Ini bukanlah sesuatu yang dapat segera dipahami seseorang. Adler sendiri mengakui bahwa masyarakat yang tengah dia sarankan merupakan keadaan ideal yang tak mungkin tercapai. Hahaha, itu membingungkan bukan? Kata si pemuda. Bagaimana kalau sebaliknya? Lanjutkan lagi. Apakah engkau benar-benar memahami dan menerima perasaan sosial ini? Atau apapun itu yang mencakup seluruh alam semesta? Aku mencoba, jawab sang filsuf, karena aku merasa orang takkan benar-benar bisa memahami teori psikologi Adler tanpa memahami poin ini. Oke, kalau begitu, kata sang pemuda. Sang filsuf kembali melanjutkan. Seperti yang selalu kukatakan selama ini, teori psikologi Adler berpandangan bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah sumber ketidakbahagiaan, dan bisa dikatakan juga sebaliknya, hubungan interpersonal adalah sumber kebahagiaan. Benar, jawab si pemuda setuju. Selain itu, perasaan sosial adalah indeks yang paling penting untuk mempertimbangkan kondisi hubungan interpersonal yang membahagiakan. Baiklah, aku ingin mendengar semuanya, kata sang pemuda. Perasaan sosial juga disebut sebagai ketertarikan sosial, yang berarti ketertarikan pada masyarakat. Jadi, sekarang aku punya satu pertanyaan untukmu. Apakah kau tahu apa unit terkecil dari masyarakat dari sudut pandang sosiologi? Unit terkecil masyarakat? Kurasa keluarga. Tidak, itu adalah kau dan aku. Ketika ada dua orang, masyarakat muncul dalam kehadiran mereka, dan komunitas juga muncul di sana. Untuk memperoleh pemahaman tentang perasaan sosial yang Adler bicarakan, sebaiknya kita memakai kau dan aku sebagai titik awal. Dan apa yang kau lakukan dengan titik awal itu? Tanya sang pemuda. Engkau beralih dari melekat pada diri sendiri, kepentingan diri sendiri, menjadi peduli pada orang lain, kepentingan sosial. Melekat pada diri sendiri, peduli pada orang lain? Apa artinya semua itu? Next, mengapa hanya aku yang tertarik pada diriku sendiri? Filsuf berkata, nah, mari kita mempertimbangkan secara konkret agar lebih jelas. Untuk menggantikan kelekatan pada diri sendiri, aku akan memakai kata mementingkan diri sendiri. Dalam pandanganmu, seseorang yang mementingkan diri sendiri itu seperti apa? Kurasa hal pertama yang muncul di benakku adalah orang yang seperti tiran. Seseorang yang mendominasi, tidak peduli saat menjadi gangguan bagi orang lain, dan hanya memikirkan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa dunia berputar di sekelilingnya, dan dia bersikap layaknya diktator yang memerintah dengan otoritas mutlak dan paksaan. Dia tipe orang yang menciptakan masalah besar bagi setiap orang di sekitarnya. Seseorang yang seperti King Lear
King Lear dalam drama Shakespeare khas seorang tiran. Aku mengerti, kata sang filsuf. Si pemuda kembali melanjutkan. Di pihak lain, dia tidak harus menjadi tiran. Kita juga bisa menyebut tipe orang yang mengganggu keharmonisan sebuah kelompok sebagai orang yang mementingkan diri sendiri. Dia tidak bisa beroperasi dalam sebuah kelompok dan lebih suka bertindak sendirian. Dia tidak pernah berhenti untuk merefleksikan tindakannya, meskipun saat dia terlambat datang pada janji temunya atau gagal menepati janji. Dengan kata lain, dia egois. Sang filsuf menanggapi, pastinya, gambaran seperti itulah yang umumnya muncul di benak kita saat memikirkan orang yang mementingkan diri sendiri. Tapi ada satu tipe lain yang harus diperhitungkan. Orang-orang yang tidak mampu melakukan pembagian tugas dan yang terobsesi dengan hasrat untuk diakui, juga sangat mementingkan diri sendiri. Kenapa begitu? Tanya si pemuda. Pertimbangkan realitas dari hasrat untuk diakui. Sejauh apa orang lain memberikan perhatian pada engkau? Dan apa penilaian mereka tentang dirimu? Yang artinya, sejauh apa mereka bisa memuaskan hasratmu? Orang yang terobsesi dengan hasrat untuk diakui ini kelihatannya melihat pada orang lain, padahal mereka sebenarnya hanya memandang diri sendiri. Mereka tidak peduli pada yang lain dan hanya peduli dengan aku. Sederhananya, mereka orang yang mementingkan diri sendiri. Jadi, apakah kau akan berkata bahwa orang-orang sepertiku yang takut dinilai oleh orang lain juga mementingkan diri sendiri? Meskipun aku berusaha sangat keras untuk bertimbang rasa dengan orang lain dan menyesuaikan diri dengan mereka. Ya, dalam artian engkau semata-mata peduli dengan aku. Engkau orang yang mementingkan diri sendiri. Engkau ingin dianggap baik oleh orang lain. Itulah sebabnya kau mengkhawatirkan cara mereka memandangmu. Itu bukanlah kepedulian terhadap orang lain. Itu bukan lain adalah kelekatan pada diri sendiri. Tapi sang pemuda belum selesai menyelesaikan kalimatnya. Dan sang filsuf kembali melanjutkan. Ini sesuatu yang sudah kusampaikan. Fakta bahwa ada orang-orang yang tidak berpikiran baik tentangmu adalah bukti bahwa engkau hidup bebas. Engkau mungkin merasakan sesuatu tentang hal ini yang tampaknya mementingkan diri sendiri. Tapi kurasa engkau sudah memahaminya dari diskusi hari ini. Cara hidup ketika seseorang terus-menerus dibuat susah oleh cara orang lain memandangnya adalah gaya hidup yang mementingkan diri sendiri. Dengan kepedulian, orang semata-mata terletak pada aku. Wah, itu pernyataan yang mencengangkan, ucap si pemuda. Bukan engkau saja, tapi semua orang yang terikat pada aku adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Dan justru itulah sebabnya kita perlu beralih dari melekat pada diri sendiri menjadi peduli terhadap orang lain. Oke, jadi ya benar bahwa aku hanya selalu memandang pada diriku sendiri. Itu kuakui. Aku terus-menerus mencemaskan pandangan orang terhadapku, tapi bukan bagaimana aku melihat mereka. Kalau engkau mengatakan bahwa aku mementingkan diri sendiri, tidak ada yang bisa kukatakan untuk membantahnya. Tapi pikirkan seperti ini. Kalau hidupku adalah film utama, feature length movie, protagonisnya pasti adalah aku. Ini bukan? Apakah mengarahkan kamera pada protagonis benar-benar hal yang begitu patut dicela?
Selanjutnya, kau bukanlah pusat dunia ini. Sang filsuf berkata, kita perlu membahasnya secara berurutan. Pertama-tama, kita masing-masing adalah anggota sebuah komunitas, dan disitulah kita berada. Perasaan bahwa seseorang memiliki tempat berlindung dalam masyarakat, perasaan nyaman, dan rasa memiliki ini adalah hasrat dasar manusia. Entah itu studi, pekerjaan, pertemanan, seseorang, atau cinta, atau pernikahannya. Semua itu terhubung dengan pencariannya akan tempat dan hubungan di mana dia bisa merasa nyaman. Tidakkah kau setuju? Ah, ya, aku mengerti. Itulah persisnya yang kumaksud. Sang filsuf kembali melanjutkan. Dan protagonis dalam kehidupan seseorang adalah aku, dalam tanda kutip. Sampai di titik ini, tidak ada yang salah dengan alur pemikiran tersebut. Tapi aku bukanlah pusat dunia ini, meski aku adalah sang protagonis kehidupan. Aku tak lebih dari anggota masyarakat dan bagian dari satu kesatuan. Bagian dari satu kesatuan? Tanya sang pemuda. Orang-orang yang hanya peduli dengan dirinya sendiri berpikir bahwa merekalah pusat dunia ini. Bagi orang-orang itu, yang lain hanyalah orang-orang yang akan melakukan sesuatu untukku. Mereka separuh meyakini bahwa orang lain ada untuk melayani mereka dan bahwa perasaan mereka harus didahulukan. Sama seperti putri atau pangeran, kata sang pemuda. Ya, tepat sekali. Mereka melompat dari peran protagonis kehidupan menjadi protagonis dunia. Karena alasan tersebut, setiap kali mereka terhubung dengan orang lain, yang bisa mereka pikirkan hanyalah apa yang bisa orang ini berikan padaku. Namun, dan ini juga berlaku bagi putri dan pangeran, ekspektasi ini takkan dapat terpenuhi setiap waktu sebab orang lain tidak hidup untuk memuaskan ekspektasimu. Benar, kata si pemuda setuju. Sang filsuf kembali melanjutkan. Lalu, saat ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, mereka menjadi sangat kecewa dan merasa seakan-akan sudah dihina luar biasa. Dan mereka menjadi sakit hati dan berpikir, orang itu tidak melakukan apapun untukku. Orang itu mengecewakanku. Orang itu bukan kawan seperjuanganku lagi. Dia musuhku. Orang-orang yang berpegang pada keyakinan bahwa merekalah pusat dunia ini, pada akhirnya akan selalu kehilangan kawan seperjuangan dalam waktu singkat. Itu aneh. Tidakkah kau berkata bahwa kita hidup dalam dunia yang subjektif? Selama dunia ini tempat yang subjektif, akulah satu-satunya yang bisa berada di pusatnya. Aku tidak akan membiarkan orang lain ada di sana, kata si pemuda. Kupikir sewaktu bicara tentang dunia, yang ada di pikiranmu adalah sesuatu seperti peta dunia. Peta dunia? Apa yang kau bicarakan? Tanya si pemuda lagi. Contohnya, di peta dunia yang dipakai di Perancis, Amerika terletak di sebelah kiri dan Asia di sebelah kanan. Eropa dan Perancis digambarkan di tengah-tengah peta tersebut. Tentu saja, peta dunia yang dipakai di Cina di sisi lain menunjukkan Amerika di sebelah kanan dan Eropa di sebelah kiri. Orang Prancis yang melihat peta dunia Cina kemungkinan besar akan mengalami perasaan ganjil yang sulit dilukiskan, seolah-olah mereka telah disisihkan secara tidak adil ke bagian pinggir atau dengan semena-mena dikeluarkan dari dunia. Ya, aku mengerti maksudmu, ujar si pemuda. Tapi
Apa yang terjadi ketika bola dunia dipakai sebagai lambang dunia? Sebab dengan bola dunia, engkau bisa melihat dunia ini dengan Prancis di tengah-tengah atau Cina atau Brazil. Setiap tempat adalah pusat dan di saat yang bersamaan tidak ada tempat yang menjadi pusat. Bola dunia mungkin dihiasi titik pusat dunia dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya, sesuai lokasi dan sudut pandang orang yang melihatnya. Itulah sifat dasar bola dunia. Itu benar, ujar si pemuda setuju. Pikirkan apa yang tadi kukatakan, bahwa engkau bukanlah pusat dunia ini. Sebagai hal yang sama, engkau adalah bagian dari sebuah masyarakat, bukan pusatnya. Aku bukanlah pusat dunia ini. Dunia kita adalah bola dunia, bukan selembar peta yang dipotong di atas bidang datar. Aku bisa memahaminya secara teori, tapi kenapa aku harus menyadari fakta bahwa aku bukanlah pusat dunia ini? Tanya si pemuda. Sekarang kita akan kembali ke tempat kita mulai. Kita semua sedang mencari-cari perasaan memiliki yang menyatakan enak rasanya ada di sini. Namun, dalam teori psikologi Adler, perasaan memiliki adalah sesuatu yang dapat diraih seseorang dengan berkomitmen aktif terhadap masyarakat atas kemauannya sendiri, bukan dengan sekadar hadir. Dengan berkomitmen aktif, apa yang dilakukannya persisnya? Tanya si pemuda. Dia menghadapi tugas kehidupannya. Dengan kata lain, dia mengambil sendiri langkah-langkah untuk maju, tanpa menghindari tugas-tugas hubungan interpersonal dalam pekerjaan, pertemanan, dan cinta. Kalau engkau adalah pusat dunia ini, tak akan terlintas di pikiranmu sedikit pun komitmen terhadap masyarakat. Sebab orang lain adalah seseorang yang akan melakukan sesuatu untukku, dan kau tidak perlu melakukan berbagai hal sendiri. Tapi kau bukanlah pusat dunia ini, begitu juga aku. Seseorang harus berdiri di atas kedua kakinya sendiri dan melangkah maju dengan tugas-tugas hubungan interpersonalnya. Dia perlu berpikir bukan tentang apa yang akan orang ini berikan padaku, tapi lebih pada apa yang bisa aku berikan pada orang ini. Itulah komitmen terhadap masyarakat. Apakah karena seseorang memberikan sesuatu, maka dia bisa menemukan tempat perlindungannya? Ujar sang pemuda. Benar, perasaan memiliki adalah sesuatu yang diperoleh seseorang melalui upayanya sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang dikaruniakan kepadanya sejak lahir. Perasaan sosial adalah konsep kunci yang banyak diperdebatkan dari teori psikologi Adler. Itu jelas konsep yang awalnya sukar diterima oleh sang pemuda. Dan wajar bila dia tersinggung saat diberitahu bahwa dia orang yang mementingkan dirinya sendiri. Tapi yang membuatnya merasa lebih sulit menerima adalah luasnya jangkauan masyarakat tersebut yang meliputi dunia alam semesta dan benda-benda mati. Apa yang dimaksud oleh Adler dan filsuf ini? Dengan ekspresi bingung, pemuda itu perlahan-lahan membuka mulutnya untuk bicara. Next, mendengar suara dari komunitas yang lebih besar. Sang pemuda berkata, "Aku harus mengakui, aku mulai tidak bisa mengikuti pembahasanmu. Kalau boleh, aku ingin mencoba meluruskan masalah. Pertama, di pintu gerbang menuju hubungan interpersonal, ada pembagian tugas, dan sebagai tujuan utamanya ada perasaan sosial. Dan kau berkata, perasaan sosial adalah memiliki pengertian bahwa orang lain adalah kawan seperjuangan dan kesadaran tentang tempat berlindung yang dimilikinya dalam komunitas tersebut.
Sampai di titik ini, itu sesuatu yang bisa kupahami dan kuterima. Tapi detailnya masih terlihat sedikit direkayasa. Satu hal lagi, apa yang kau maksud dengan memperluas hal yang kau sebut masyarakat? Ini dengan memasukkan seluruh alam semesta, bahkan masa lalu dan masa depan, dan segalanya dari makhluk hidup hingga benda mati. Sang filsuf menjawab, memang lebih sulit dipahami kalau seseorang mengambil konsep Adler kata demi kata dan benar-benar berusaha membayangkan bahwa masyarakat meliputi alam semesta dan benda-benda mati. Sementara ini, cukuplah dikatakan bahwa lingkup masyarakat tak terhingga. Tak terhingga? Tanya sang pemuda. Contohnya, ada seorang pria yang saat mencapai usia pensiun dan berhenti bekerja, dengan cepat kehilangan vitalitas dan menjadi depresi. Saat hubungannya terputus tiba-tiba dari perusahaan yang menjadi komunitasnya, dan dia kehilangan gelar atau profesinya. Dia menjadi orang biasa yang bukan siapa-siapa. Saat tidak mampu menerima fakta bahwa dia sekarang normal, ia praktis menjadi tua dalam semalam saja. Tapi yang sebenarnya terjadi pada pria tersebut adalah dia terputus dari komunitas kecilnya, yakni perusahaannya. Setiap orang adalah bagian dari suatu komunitas khusus, dan pada intinya kita semua merupakan bagian dari komunitas di bumi dan komunitas alam semesta. Sang pemuda berkata lagi, itu murni teori yang menyesatkan. Tiba-tiba mengeluarkan pernyataan kau adalah bagian dari alam semesta, seolah-olah itu bisa memberikan rasa memiliki kepada seseorang. Sang filsuf menjawab, ini benar. Tidak mungkin seseorang bisa membayangkan seluruh alam semesta begitu saja. Meski demikian, aku ingin kau memperoleh kesadaran bahwa engkau merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar dan khusus, yang melampaui komunitas yang kau lihat di dekatmu. Misalnya, negara atau masyarakat setempat di tempat tinggalmu, dan bahwa dalam cara tertentu, engkau sedang berkontribusi ke dalam komunitas tersebut. Pemuda berkata lagi, kalau begitu, bagaimana dengan situasi seperti ini? Katakanlah, ada seorang pria yang belum menikah, yang kehilangan pekerjaan dan teman-temannya, menghindari kehadiran orang lain, dan hanya hidup dari uang yang ditinggalkan orang tuanya. Jadi, dia pada dasarnya kabur dari semua tugasnya untuk bekerja, berteman, dan mencintai. Apakah kau berkata, kata pria semacam itu pun merupakan bagian dari suatu komunitas? Tentu saja, jawab sang filsuf. Katakanlah dia keluar untuk membeli roti. Dia membayarnya dengan 1 koin. Koin itu tidak sekadar kembali ke orang yang memanggang roti tersebut, namun juga ke produsen tepung dan mentega, ke orang-orang yang mengirimkan bahan-bahan itu, kepada distributor bahan bakar yang dipakai oleh kendaraan pengantarnya, ke orang-orang di negara-negara penghasil minyak, tempat bahan bakar tersebut berasal, dan seterusnya. Jadi itu semua saling berkaitan. Orang sejatinya tidak pernah dan tidak mungkin hadir sendiri atau terpisah dari komunitasnya. Jadi engkau berkata, aku sebaiknya lebih banyak berfantasi sewaktu membeli roti, tanya sang pemuda. Ini bukan fantasi, tapi fakta. Komunitas yang Adler bicarakan bergerak melampaui hal-hal yang bisa kita lihat, seperti rumah tangga dan masyarakat, termasuk berbagai koneksi yang tak terlihat oleh mata kita.
Maaf mengatakan hal ini, tapi kau sedang berlari ke suatu teori abstrak, kata sang pemuda. Isu yang harus kita bicarakan di sini adalah perasaan memiliki, bahwa aku nyaman di sini. Lalu, berkenaan dengan makna dari perasaan memiliki ini, komunitas yang dapat kita lihat yang menjadi semakin kuat. Komunitas yang dapat kita lihatlah yang menjadi semakin kuat. Engkau pasti setuju dengan itu, bukan? Misalnya, kalau kita membandingkan komunitas perusahaan dengan komunitas bumi, perasaan memiliki seseorang yang berkata, "Aku anggota perusahaan ini," akan lebih kuat. Meminjam terminologimu, jarak dan kedalaman hubungan interpersonal keduanya sangat berbeda. Wajar saja bila ketika mencari perasaan memiliki, kita akan tertarik pada komunitas yang lebih kecil. Itu observasi yang jitu, balas sang filsuf. Jadi, ayo mulai pikirkan. Mengapa kita harus menyadari adanya berbagai komunitas yang lebih besar dan beragam? Seperti yang kunyatakan tadi, kita semua merupakan bagian dari beragam komunitas. Kita adalah bagian dari rumah tangga kita, sekolah kita, tempat kerja kita, dan masyarakat setempat kita, serta negara tempat kita hidup. Sejauh ini engkau setuju, benar? Ya, aku setuju, balas sang pemuda. Nah, andai engkau sebagai seorang murid memandang komunitasmu maksudnya, yakni sekolah sebagai sesuatu yang absolut. Dengan kata lain, sekolah adalah segalanya bagimu. Keakuanmu ada karena sekolah, dan tidak ada aku lain yang mungkin ada tanpanya. Tapi tentu saja akan ada saat-saat dalam komunitas tersebut ketika engkau menjumpai kesukaran. Bisa ditindas atau tidak mampu berteman atau mengejar tugas sekolah, atau yang terpenting beradaptasi dengan sistem sekolah itu. Yang artinya ada kemungkinan bahwa sehubungan dengan komunitasmu, dalam hal ini sekolahmu, engkau tak akan bisa mempunyai perasaan memiliki yang menyatakan aku nyaman di sini. Ya, benar sekali, itu sangat mungkin, kata sang pemuda. Sang filsuf melanjutkan, saat ini terjadi kalau menganggap sekolah sebagai segalanya bagimu. Pada akhirnya, engkau akan tidak memiliki perasaan memiliki terhadap apapun. Lalu, kau akan melarikan diri ke dalam suatu komunitas yang lebih kecil, seperti rumahmu. Engkau akan mengunci diri dan mungkin bahkan melakukan kekerasan terhadap anggota keluargamu sendiri. Dengan melakukan hal-hal tersebut, entah bagaimana engkau sedang berusaha memperoleh rasa memiliki. Tapi yang perlu kau fokuskan di sini adalah bahwa ada komunitas yang lebih khusus, dan selain itu ada komunitas yang lebih besar. Apa artinya itu? Tanya sang pemuda. Bahwa ada dunia yang lebih luas di luar sana, yang membentang jauh melampaui batasan sekolah, dan setiap diri kita adalah anggota dari dunia tersebut. Kalau tidak ada tempat berlindung di sekolahmu, engkau sebaiknya mencari tempat berlindung lain di luar dinding sekolah. Engkau bisa pindah sekolah dan keluar dari sekolah juga tidak masalah. Bagaimanapun, relasi dengan sebuah komunitas yang bisa diputuskan semata dengan menyampaikan pemberitahuan untuk mundur adalah relasi yang bisa terjalin hanya sampai batas tertentu. Sesudah mengetahui betapa luas dunia ini, engkau akan melihat bahwa semua kesukaran yang kau lalui di sekolah hanyalah badai dalam secangkir teh.
Saat engkau meninggalkan cangkir tersebut, badai yang bergolak itu akan hilang, dan angin sepoi-sepoi akan menyambutmu sebagai gantinya. Sang pemuda bertanya lagi, apakah maksudmu selama terus mengunci diri dalam cangkir teh tersebut, engkau tak akan pernah bisa melihat kesempatan di luar sana? Sang filsuf menjawab, mengasingkan diri di dalam kamar itu ibarat tinggal dalam cangkir teh, seolah-olah engkau meringkuk diam di sebuah tempat bernaung yang kecil. Engkau mungkin bisa menunggu sampai hujan reda untuk sementara, tapi badai tersebut akan terus ada dan tidak akan reda. Ya, mungkin begitu dalam teori, kata sang pemuda. Kemudian ia melanjutkan, tapi sulit untuk menerobos keluar. Keputusan untuk keluar dari sekolah itu sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dipandang mudah. Sang filsuf menjawab, aku yakin engkau benar. Ini tidak mudah. Oleh karenanya, ada satu prinsip tindakan yang kuharap bisa kau tanamkan dalam ingatan. Ketika menghadapi kesukaran dalam hubungan-hubungan interpersonal kita, atau ketika tidak lagi bisa melihat jalan keluar, yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu adalah prinsip yang mengatakan, dengarkan suara komunitas yang lebih besar. Suara komunitas yang lebih besar? Tanya sang pemuda lagi. Kalau ini sebuah sekolah, kata sang filsuf, seseorang tidak mengukur berbagai hal dengan akal sehat dari komunitas sekolah, namun sebaliknya mengikuti akal sehat dari komunitas yang lebih besar. Sekarang, katakanlah itu sekolahmu dan gurumu bersikap secara otoriter. Tapi kuasa atau otoriter yang dimiliki gurumu tak lebih dari sekadar aspek akal sehat yang hanya beroperasi dalam komunitas kecil yang berupa sekolah. Dari sudut pandang komunitas masyarakat, kau dan gurumu adalah manusia yang setara. Jika disodori tuntutan yang tidak masuk akal, tidak masalah untuk menyampaikan keberatan secara langsung. Tapi akan sangat sulit mengatakannya saat guru itu ada persis di depanku, kata sang pemuda. Tidak sama sekali, jawab sang filsuf. Meskipun ini bisa diistilahkan sebagai hubungan antara kau dan aku. Jika hubungan ini bisa berantakan hanya karena engkau mengemukakan satu keberatan, ini bukanlah jenis hubungan yang perlu kau masuki sejak awal. Tidak masalah untuk melepaskannya. Seseorang yang hidup dalam ketakutan bahwa hubungannya dapat hancur berantakan memiliki cara hidup yang tidak bebas. Orang itu hidup demi orang lain. Pemuda berkata lagi, kau membahas memilih kebebasan bersamaan dengan memiliki perasaan sosial. Ya, tentu saja, jawab sang filsuf. Jangan melekat pada komunitas kecil yang ada tepat di hadapanmu. Selalu ada lebih banyak, kau dan aku, dan lebih banyak setiap orang, dan kehadiran komunitas yang lebih besar. Next, jangan menegur atau memuji. Pemuda berkata, oke. Tapi tidakkah kau lihat, kau belum menyinggung inti sarinya, yakni alur maju dari pembagian tugas sampai perasaan sosial. Jadi pertama-tama, aku memilah-milah tugasku. Aku menganggap tugasku adalah di titik ini. Dan apapun di luar itu merupakan tugas orang lain. Aku tidak ikut campur dalam tugas orang lain.
dan menarik garis pembatas agar orang lain tidak ikut campur dalam tugasku. Tapi bagaimana seseorang bisa membangun hubungan interpersonal dengan pembagian tugas ini? Dan pada akhirnya sampai pada perasaan sosial yang menyatakan, aku nyaman di sini. Bagaimana teori psikologi Adler menasihati kita untuk menghadapi tugas-tugas kehidupan bekerja, berteman, dan mencintai? Tampaknya kau hanya ingin membuatku bingung dengan kata-kata yang abstrak tanpa berupaya menjelaskannya secara konkret. Filsuf menjawab, ya, kau sudah sampai pada titik yang penting. Bagaimana pelaksanaan pembagian tugas berkaitan dengan hubungan yang baik? Yang artinya bagaimana ini terhubung dengan upaya membangun sejenis relasi yang memungkinkan kita bekerja sama dan bertindak harmonis satu sama lain. Ini membawa kita pada konsep hubungan horizontal. Hubungan horizontal? Filsuf menjawab, kita bisa mulai dengan satu contoh yang gampang dipahami, hubungan orang tua dan anak. Entah itu berkenaan dengan mengasuh anak atau melatih staf junior di tempat kerja. Misalnya, secara umum ada dua pendekatan yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah metode mengasuh dengan teguran. Dan yang lain adalah metode mengasuh dengan pujian. Itu isu yang panas diperdebatkan, kata sang pemuda. Menurutmu, mana pilihan yang lebih baik? Menegur atau memuji? Tanya sang filsuf pada pemuda. Mengapa? Tanya si pemuda balik. Melatih binatang, contohnya, ketika mengajari binatang melakukan trik, kita bisa membuat mereka patuh dengan cambukan. Ini adalah cara khas membesarkan dengan teguran. Berbagai trik dengan mengiming-imingi. Di sisi lain, kita juga bisa membuat binatang itu mempelajari berbagai trik dengan mengiming-imingi makanan atau kata-kata lembut. Ini adalah membesarkan dengan pujian. Kedua cara tersebut bisa mengarah pada hasil yang sama. Mereka belajar trik-trik baru, tapi motivasi untuk bergerak menuju sasaran itu sama sekali berbeda kalau binatang itu melakukannya karena ditegur atau karena ingin dipuji. Pada contoh yang terakhir, binatang itu akan memiliki perasaan gembira. Teguran hanya membuat mereka mengkerut, tapi membesarkan dengan pujian secara alami membuatnya bisa tumbuh kuat dan sehat. Ini tampaknya kesimpulan yang sudah jelas, kata sang pemuda. Filsuf berkata, melatih binatang adalah contoh yang menarik. Sekarang, ayo melihatnya dari sudut pandang teori psikologi Adler. Dalam teori psikologi Adler, kami mengambil pendirian bahwa dalam membesarkan anak dan dalam semua bentuk komunikasi lain dengan orang lain, seseorang tidak boleh memberikan pujian. Tidak boleh memuji? Tanya sang pemuda. Hukuman fisik tentu saja tidak perlu dipertimbangkan lagi, jawab sang filsuf. Dan teguran juga tidak bisa diterima. Seseorang tidak boleh memuji dan tidak boleh menegur. Itulah sudut pandang psikologi Adler. Tapi bagaimana mungkin? Pertimbangkan realitas dari tindakan memuji. Misalnya, seandainya aku memuji pernyataan yang kau buat dengan berkata, kerja yang bagus. Bukankah mendengar
perkataan tersebut terasa agak ganjil? Ya, kurasa ini akan membuatku merasa tidak senang, kata si pemuda. Bisakah kau menjelaskan mengapa rasanya tidak menyenangkan? Tanya sang filsuf. Yang membuatku tidak senang adalah kalimat itu mengindikasi seolah-olah si pembicara berbicara dengan seseorang yang berada di posisi lebih rendah. Tepat sekali, dalam pujian ada aspek penilaian dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Seorang ibu memuji anaknya yang membantunya menyiapkan makan malam dengan berkata, "Kau asisten yang hebat." Tapi ketika suaminya melakukan hal serupa, bisa dipastikan dia tak akan berkata, "Kau asisten yang hebat." Hahaha, kau benar soal itu, tawa sang pemuda. Sang filsuf melanjutkan, dengan kata lain, ibu yang memuji anaknya dengan mengatakan hal-hal seperti kau asisten yang hebat, atau kerjamu bagus, atau wah kau hebat sekali, secara tidak sadar menciptakan hubungan hierarkis dan memandang anaknya di bawahnya. Contoh, melatih binatang yang baru saja kau berikan juga melambangkan hubungan hierarkis, hubungan vertikal yang ada di balik pujian itu. Sewaktu seseorang memuji orang lain, tujuannya adalah memanipulasi seseorang yang memiliki kemampuan lebih rendah dari dirimu. Ini tidak dilakukan karena rasa terima kasih atau hormat. Jadi, engkau mengatakan bahwa seseorang memberikan pujian untuk memanipulasi? Tanya sang pemuda. Benar, entah itu memuji atau menegur orang lain. Satu-satunya perbedaan yang ada adalah ganjaran atau hukuman. Dan ini dilatar belakangi oleh tujuan memanipulasi. Teori psikologi Adler sangat kritis terhadap pendidikan yang menggunakan pendekatan imbalan dan hukuman karena adanya niat memanipulasi anak-anak di dalamnya. Pemuda berkata, dan tindakan itu tidak dipaksakan. Tidak, tanpa memaksa, kata sang filsuf. Dan melanjutkan. Dan dengan pembagian tugas yang jelas, seseorang bisa membantu anaknya memecahkan persoalan dengan upaya anak itu sendiri. Ini adalah pendekatan, engkau bisa membawa seekor kuda ke air, tapi tidak bisa memaksanya minum. Anak itulah yang harus menghadapi tugas-tugasnya, dan anak itulah yang membuat resolusinya. Jadi engkau tidak memberikan pujian ataupun teguran? Tanya pemuda. Benar, tidak memberikan pujian ataupun teguran. Pertolongan semacam ini yang didasarkan pada hubungan horizontal dalam teori psikologi Adler disebut sebagai dorongan semangat. Dorongan semangat. Benar. Itulah istilah yang sempat kau singgung beberapa waktu lalu. Kau bilang akan menjelaskannya nanti, sambung sang pemuda. Saat seseorang tidak melaksanakan tugasnya sepenuhnya, ini bukan karena dia tidak memiliki kemampuan. Lanjut sang filsuf. Teori psikologi Adler memberitahu kita bahwa persoalan di sini bukanlah kemampuan, tapi semata telah kehilangan keberanian untuk menghadapi tugas-tugasnya. Dan kalau itu kasusnya, yang pertama-tama perlu dilakukan adalah memulihkan kembali keberanian yang hilang itu. Tetapi ini artinya kita hanya berputar-putar di tempat.
Ini pada dasarnya sama dengan memberikan pujian. Ketika seseorang dipuji oleh orang lain, dia menjadi sadar benar dengan kemampuannya dan memperoleh kembali keberaniannya. Tolong jangan bersikap keras kepala untuk poin ini. Akui saja perlunya memberikan pujian, kata sang pemuda. Tidak, aku tidak akan mengakuinya. Kenapa tidak? Alasannya jelas, kata sang filsuf. Dipuji membuat orang membangun keyakinan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan. Apa katamu tadi? Haruskah aku mengulangnya? Kata sang filsuf. Semakin sering seseorang dipuji oleh orang lain, semakin besar kecenderungannya untuk membangun keyakinan bahwa dia tidak punya kemampuan. Berusahalah sebaik mungkin untuk mengingat ini. Apakah memang ada orang sebodoh itu? Tanya sang pemuda. Kemudian melanjutkan, yang terjadi pasti sebaliknya. Sebagai hasil pujian, seseorang menjadi sadar benar akan kemampuannya. Bukankah itu jelas? Kau salah, kata sang filsuf, dan melanjutkan. Sekalipun kau memang menerima kegembiraan karena dipuji, ini sama seperti bergantung pada hubungan vertikal dan mengakui bahwa kau tidak memiliki kemampuan, karena pujian adalah penilaian yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kemampuan kepada orang lain yang tidak memilikinya. Aku benar-benar tidak bisa menyetujuinya, kata sang pemuda. Sang filsuf melanjutkan, saat menerima pujian menjadi tujuan utama seseorang, dia sedang memilih cara hidup yang sejalan dengan sistem nilai-nilai orang lain. Memandang hidupmu hingga saat ini, bukankah kau sudah lelah berupaya memenuhi ekspektasi orang tuamu? Ya, kurasa begitu, jawab si pemuda. Kemudian sang filsuf melanjutkan, pertama, lakukan pembagian tugas. Lalu, saat menerima perbedaan satu sama lain, bangun hubungan horizontal yang sementara. Membesarkan hati adalah pendekatan berikutnya. Next, bagaimana cara merasakan bahwa engkau berarti? Pemuda memulai pembicaraan. Jadi, bicara konkretnya, bagaimana seseorang melakukannya? Dia tidak boleh memberikan pujian dan tidak boleh memberikan teguran. Lalu, apa kata-kata dan pilihan lain yang ada? Filsuf menjawab, renungkan ketika engkau menerima bantuan dalam tugasmu, bukan dari anak kecil, tapi dari rekan yang setara denganmu, dan kau mungkin akan segera melihat jawabannya. Saat seorang teman membantumu membersihkan rumahmu, apa yang kau katakan padanya? Aku berkata terima kasih. Benar, kau mengucapkan kata-kata syukur, menyampaikan terima kasih kepada rekan yang sudah membantu pekerjaanmu. Kau mungkin langsung mengekspresikan rasa girang, aku senang, atau kau bisa menyampaikan rasa terima kasih dengan berkata, itu sangat membantu. Ini adalah pendekatan untuk memberi semangat yang didasarkan pada hubungan horizontal. Itu saja. Ya. Hal terpenting adalah bukan untuk menilai orang lain. Penilaian adalah kata yang berasal dari hubungan vertikal. Jika seseorang sedang membangun hubungan horizontal, akan ada kata-kata terima kasih, rasa hormat, dan sukacita yang lebih terus terang. Poin yang kau sampaikan tentang penilaian yang diciptakan oleh hubungan vertikal tampaknya memang benar, tapi bagaimana dengan ini? Kata sang pemuda. Apakah kata-kata terima kasih benar-benar memiliki kekuatan yang begitu hebat sampai bisa mengembalikan keberanian kita?
Bagaimanapun, kurasa aku lebih memilih dipuji, sekalipun kata-kata yang kudengar adalah kata-kata yang datang dari hubungan vertikal. Filsuf melanjutkan, dipuji pada intinya berarti seseorang sedang menerima penilaian baik dari orang lain, dan ukuran tentang baik buruknya tindakan tersebut adalah ukuran yang dimiliki penilainya. Jika menerima pujian adalah hal yang dikejarnya, dia tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan ukuran yang dipakai orang itu dan mengerem kebebasannya sendiri. Terima kasih, di sisi lain ketimbang menjadi suatu penilaian, merupakan ekspresi terima kasih yang jelas. Ketika seseorang mendengar kata-kata terima kasih, dia tahu bahwa dia telah berkontribusi bagi orang lain. Pemuda berkata lagi, jadi sekalipun engkau dinilai baik oleh orang lain, engkau tidak merasa bahwa engkau sudah berkontribusi? Benar, jawab sang filsuf. Ini poin yang akan terhubung juga dengan diskusi kita selanjutnya. Dalam teori psikologi Adler, penekanan besar diberikan pada kontribusi. Kenapa begitu? Tanya pemuda. Apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan keberanian? Dalam pandangan Adler, hanya ketika seseorang mampu merasakan bahwa dirinya berhargalah, dia bisa memiliki keberanian. Sewaktu seseorang merasakan bahwa dirinya berharga, tanya pemuda lagi. Apakah kau ingat ketika kita membicarakan perasaan inferior? Bagaimana aku membicarakannya sebagai persoalan tentang nilai subjektif? Apakah seseorang bisa merasakan dirinya berharga, atau apakah dia merasa dirinya makhluk yang tidak berharga? Kalau bisa merasakan bahwa dirinya berharga, dia bisa menerima dirinya sendiri apa adanya dan memiliki keberanian untuk menghadapi tugas-tugas hidupnya. Jadi, persoalan yang muncul pada titik ini adalah bagaimana seseorang bisa merasakan dirinya berharga. Ya, itulah persisnya. Tolong jelaskan dengan sejelas mungkin, kata sang pemuda. Ini cukup sederhana. Ketika seseorang mampu merasa bahwa aku berguna bagi masyarakat, barulah dia bisa memiliki pemahaman sejati akan nilai dirinya. Inilah jawaban yang akan ditawarkan dalam teori psikologi Adler. Bahwa aku berguna bagi masyarakat? Tanya pemuda. Filsuf menjawab bahwa dia bisa bertindak bagi masyarakat, yaitu bagi orang lain, dan bahwa dia bisa merasa aku berguna bagi seseorang, bukannya merasa dinilai baik oleh orang lain, tapi mampu merasakan melalui sudut pandang subjektifnya sendiri bahwa aku dapat berkontribusi terhadap orang lain. Di titik itulah setidaknya kita bisa memiliki pemahaman yang sesungguhnya akan nilai kita sendiri. Segala hal yang kita bicarakan tentang perasaan sosial dan membesarkan hati berkaitan dengan ini. Aku tidak tahu, ini mulai menjadi sedikit membingungkan, kata sang pemuda. Kemudian sang filsuf melanjutkan. Kita tiba pada inti diskusi ini sekarang. Tolong tinggal di sini sedikit lebih lama lagi. Ini tentang memiliki kepedulian pada orang lain, membangun hubungan horizontal, dan menggunakan pendekatan yang membesarkan semangat. Semua hal ini berkaitan dengan kesadaran hidup yang mendalam bahwa aku berguna bagi seseorang, dan pada gilirannya terkait dengan keberanianmu untuk hidup. Untuk berguna bagi seseorang, untuk itulah aku hidup? Tanya pemuda.
Kita sebaiknya beristirahat sejenak. Apakah kau mau secangkir kopi? Ya, terima kasih. Diskusi tentang perasaan sosial menjadi lebih membingungkan dari sebelumnya. Seseorang tidak boleh memberikan pujian, dan dia juga tidak boleh memberikan teguran. Semua perkataan yang dipakai untuk menilai orang lain adalah kata-kata yang keluar dari hubungan vertikal, dan kita perlu membangun hubungan horizontal. Dan hanya ketika seseorang mampu merasakan bahwa dia berguna bagi orang lain, dia bisa memiliki pengertian yang sesungguhnya akan nilai dirinya. Dan ada satu kekurangan besar dalam logika ini, entah di mana. Naluri sang pemuda memberitahukan ini padanya. Saat dia menyesap kopi panas, pemikiran tentang kakeknya terlintas di benaknya. Selanjutnya, hadir di sini saat ini. Nah, apakah kau sudah berhasil memahaminya? Tanya sang filsuf. Lambat laun, tapi ya, ini jadi semakin jelas. Kau tampaknya tidak menyadarinya, tapi kau baru saja mengatakan sesuatu yang benar-benar kelewatan. Pendapatmu agak ekstrim dan berbahaya, mengingkari segala hal di dunia ini. Oh, benarkah? Apa itu? Tanya sang filsuf. Gagasan bahwa menjadi berguna bagi orang lain adalah hal yang memberi seseorang kesadaran sesungguhnya akan nilai dirinya. Kalau gagasan itu dibalik, orang yang tidak memiliki kegunaan bagi orang lain sama sekali tidak ada harganya. Itu yang kau maksud, bukan? Kalau kita membawanya ke kesimpulan yang logis, hidup seorang bayi yang baru lahir dan hidup orang-orang yang menderita cacat dan lumpuh, serta hidup orang tua yang terbaring di ranjang juga tidak layak dijalani. Bagaimana bisa? Ayo kita bahas kakekku. Dia menghabiskan hari terbaring di ranjang panti jompo. Berhubung terkena demensia, dia tidak mengenali satupun anak ataupun cucunya. Dan kondisinya begitu buruk sampai-sampai dia tidak bisa hidup tanpa perawatan konstan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa kakekku berguna bagi orang lain. Tidakkah kau lihat? Pendapatmu pada dasarnya sama dengan mengatakan pada kakekku, orang-orang sepertimu tidak punya hak untuk hidup. Aku jelas-jelas menolaknya, kata sang filsuf. Bagaimana bisa? Tanya pemuda balik. Ada orang tua yang membantah penjelasanku tentang konsep membesarkan hati dengan berkata, anak kami melakukan hal-hal buruk dari pagi sampai malam, dan tidak pernah ada peristiwa yang membuat kami bisa berkata terima kasih atau kau sudah banyak membantu padanya. Konteksnya barangkali sama dengan apa yang sedang kau bicarakan, bukan? Iya, benar. Jadi, tolong katakan, bagaimana kau menjustifikasinya? Kata pemuda. Di titik ini, kau melihat orang lain pada level tindakan yang diambilnya. Dengan kata lain, orang itu telah melakukan sesuatu. Jadi dari sudut pandang ini mungkin kelihatannya orang-orang tua yang hanya bisa berbaring di ranjang itu merepotkan dan tidak berguna bagi siapapun. Jadi kita perlu melihat orang lain bukan pada level tindakannya, tapi pada keberadaannya. Tanpa menilai apakah orang lain sudah melakukan sesuatu atau tidak, seseorang bersyukur karena mereka ada.
karena keberadaan itu sendiri dan mengalahkan perhatian pada hal itu dengan penuh rasa syukur. Mengarahkan perhatian pada keberadaan mereka. Apa yang sedang kau bicarakan? Kalau kau mempertimbangkan berbagai hal pada level keberadaannya, kita berguna dan berharga bagi orang lain semata dengan ada di sini. Itu fakta yang tak terbantahkan. Tidak mungkin, kata sang pemuda. Kemudian berlanjut berkata, sudah cukup bercandanya, berguna bagi orang lain semata dengan ada di sini. Itu pasti datang langsung dari suatu agama baru, kata pemuda lagi. Filsuf berkata, contohnya, andai kata ibumu mengalami kecelakaan mobil, kondisinya gawat, dan nyawanya mungkin dalam bahaya. Pada saat itu, kau tidak akan bertanya-tanya apakah ibumu sudah melakukan sesuatu atau semacamnya. Kemungkinan besar kau akan berpikir bahwa kau sudah bersyukur dia selamat dan gembira dia masih terus bertahan hidup. Itu sudah pasti, kata si pemuda. Itulah yang kumaksud dengan bersyukur atas keberadaan seseorang. Ibumu mungkin tidak bisa melakukan apapun dalam kondisinya yang kritis yang bisa dianggap sebagai tindakan. Tapi dengan semata tetap hidup, ibumu menopang kondisi psikologismu dan keluargamu, dan karena itu berguna. Hal serupa berlaku pula bagi dirimu. Kalau nyawamu ada dalam bahaya dan kemungkinan besar tidak akan selamat, orang-orang di sekitarmu barangkali sudah merasa sangat gembira dengan semata fakta bahwa engkau ada. Mereka akan bersyukur semata karena engkau sekarang selamat dan ada di sini, dan tidak ingin engkau melakukan tindakan langsung. Setidaknya tidak ada alasan bagi mereka untuk berpikir seperti itu. Jadi bukannya memikirkan diri sendiri pada level tindakan, orang pertama-tama harus menerima keberadaan dirinya sendiri. Ini contoh yang ekstrim. Itu tidak sama dengan hidup sehari-hari, kata sang pemuda. Tidak, keduanya sama, kata sang filsuf. Apa yang sama? Coba berikan contoh yang lebih pas dengan kehidupan sehari-hari. Kalau tidak, aku tak akan bisa menyetujuinya, kata pemuda lagi. Filsuf melanjutkan. Baiklah, sewaktu melihat orang lain, kita cenderung membangun gambaran diri yang ideal, yang kemudian kita nilai dan kurangi. Bayangkan, misalnya, seorang anak yang tidak pernah membantah orang tuanya, unggul dalam pelajaran dan olahraga, masuk ke universitas yang bagus, dan bergabung dengan perusahaan besar. Ada orang tua yang akan membandingkan anak mereka dengan citra ideal seorang anak yang jelas-jelas fiktif dan mustahil, lalu dipenuhi dengan keluhan dan rasa tidak puas. Mereka memperlakukan gambaran ideal tersebut sebagai 100 poin, lalu sedikit demi sedikit menguranginya. Ini adalah cara berpikir menilai yang sesungguhnya. Ini adalah cara berpikir menilai yang sesungguhnya. Sebaliknya, orang tua dapat menahan diri untuk tidak membandingkan anak mereka dengan orang lain, melihat diri anak itu apa adanya, serta bergembira dan bersyukur semata karena kehadirannya, daripada mengurangi poin dari suatu gambaran ideal. Mereka bisa mulai dari nol, dan kalau ini dilakukan, perhatian mereka seharusnya bisa terarah pada keberadaan anak itu sendiri. Oke, tapi aku akan berkata bahwa itu sekadar pendekatan yang idealis.
Jadi, apakah maksudmu dengan anak yang tidak pernah ke sekolah atau mendapatkan pekerjaan, tapi hanya mengunci diri dan tinggal di rumah sekalipun, seseorang masih bisa mengkomunikasikan rasa syukur dan berkata terima kasih? Tanya pemuda. Tentu saja, misalnya anakmu yang seperti itu membantumu mencuci piring sesudah makan. Kalau saat itu berkata, "Sudah cukup, pergi saja ke sekolah." Kau menggunakan perkataan orang tua yang sedang mengurangkan nilai dari gambaran ideal seorang anak. Kalau kau mengambil pendekatan semacam itu, si anak mungkin malah akan menjadi makin berkecil hati. Akan tetapi, kalau kau bisa langsung mengucapkan terima kasih, anak itu mungkin bisa merasakan nilai dirinya dan mengambil satu langkah baru untuk maju. Itu adalah kemunafikan semata, kata si pemuda. Tak lebih dari omong kosong seorang hipokrit. Perasaan sosial, hubungan horizontal, rasa syukur atas keberadaan seseorang, dan seterusnya. Memangnya siapa yang bisa benar-benar melakukan hal-hal semacam itu? Filsuf menjawab, sehubung dengan perasaan sosial, ada seseorang yang mengajukan pertanyaan serupa kepada Adler. Jawaban Adler adalah ini. Harus ada yang memulai. Orang lain mungkin tidak kooperatif, tapi itu tidak ada kaitannya dengan dirimu. Ini nasihatku, kau harus memulainya tanpa melihat apakah orang lain bersikap kooperatif atau tidak. Nasihatku juga sama persis. Selanjutnya, manusia tidak bisa memanfaatkan dirinya dengan benar. Pemuda berkata, "Aku yang harus mulai?" Benar, tanpa melihat apakah orang lain bersikap kooperatif atau tidak. Baik, aku ingin bertanya lagi. Manusia bisa berguna bagi orang lain dengan semata hidup dan memiliki pengertian yang sesungguhnya akan nilai dirinya dengan semata hidup. Itukah maksudmu? Ya. Aku tidak tahu. Aku hidup saat ini di sini. Aku yang berarti tidak ada yang lain selain diriku, sedang hidup saat ini di sini. Tapi meskipun demikian, aku tidak benar-benar merasa bahwa aku berharga. Filsuf berkata, bisakah kau melukiskan dalam kata-kata mengapa engkau tidak merasa berharga? Kurasa ini berkaitan dengan apa yang kau sebut sebagai hubungan interpersonal. Sejak kecil sampai saat ini, aku selalu direndahkan oleh orang-orang di sekitarku, khususnya orang tuaku, sebagai adik laki-laki yang payah. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh berusaha mengakuiku sesuai apa adanya diriku. Kau berkata, nilai seseorang adalah apa yang diberikan seseorang pada dirinya sendiri. Tapi itu hanyalah teori yang tidak praktis. Contohnya, di perpustakaan tempatku bekerja, sebagian besar tugasku adalah sekadar memilah-milah buku yang dikembalikan dan menempatkannya lagi di rak. Ini pekerjaan rutin yang bisa dilakukan siapapun kalau sudah diajari. Kalau aku berhenti bekerja, atasanku tidak akan sulit menemukan seseorang untuk menggantikanku. Aku dibutuhkan hanya karena pekerjaan kasar yang kulakukan dan tidak ada masalah sama sekali apakah aku yang bekerja di sana atau orang lain atau mesin sekalipun. Tidak ada yang membutuhkan diriku ini secara khusus. Dalam keadaan ini, apakah kau masih punya kepercayaan pada dirimu sendiri? Apakah kau bisa memiliki pemahaman tentang nilai yang sesungguhnya? Filsuf menjawab, dari sudut pandang teori psikologi Adler, jawabannya sederhana. Pertama-tama, bangunlah hubungan horizontal antara engkau dan orang lain. Satu saja cukup, lalu mulailah dari sana. Tolong, jangan memperlakukanku seperti orang tolol.
Begini, aku punya kawan-kawan dan aku membangun hubungan horizontal yang solid dengan mereka. Meski demikian, aku curiga dengan orang tua dan atasanmu dan dengan rekan junior dan orang lain pula. Hubungan yang kau bangun bersifat vertikal. Tentu saja aku punya berbagai macam relasi. Begitulah keadaannya bagi semua orang, kata pemuda. Selanjutnya filsuf menjawab, ini poin yang sangat penting. Apakah seseorang membangun hubungan vertikal atau hubungan horizontal? Ini adalah persoalan gaya hidup. Dan manusia bukanlah makhluk secerdik itu sampai bisa memiliki gaya hidup berbeda-beda yang tersedia setiap kali dibutuhkan. Dengan kata lain, memutuskan bahwa seseorang setara dengan orang ini atau dalam hubungan hierarkis dengan orang itu tidak akan berhasil. Maksudmu, dia harus memilih salah satu, hubungan vertikal atau horizontal? Tanya pemuda. Benar sekali. Kalau membangun satu saja hubungan vertikal dengan seseorang, sebelum menyadari apa yang sedang terjadi, engkau akan memperlakukan semua hubungan interpersonal yang kau miliki sebagai hubungan vertikal. Jadi, aku bahkan memperlakukan hubunganku dengan kawan-kawanku sebagai hubungan vertikal. Itu benar, sekalipun engkau tidak sedang memperlakukan mereka dengan cara atasan atau bawahan. Ini seolah-olah engkau sedang mengatakan, A ada di atasku dan B di bawahku. Misalnya, atau aku akan mengikuti nasihat A, tapi mengabaikan apa yang dikatakan B. Atau aku tidak keberatan melanggar janjiku pada C. Filsuf berkata lagi, kata si pemuda, dan filsuf berkata lagi, di sisi lain, kalau dia berhasil membangun hubungan horizontal dengan satu orang saja, jika dia berhasil membangun hubungan yang setara dalam artian yang sesungguhnya, itu adalah transformasi gaya hidup yang penting. Dengan terobosan tersebut, seluruh hubungan interpersonalnya perlahan-lahan akan menjadi horizontal. Pemuda berkata, omong kosong. Ada begitu banyak cara bagiku untuk membantahnya. Pikirkan tata cara di perusahaan misalnya. Tidak mungkin seorang direktur dan karyawan yang baru direkrut membangun hubungan yang setara, bukan? Hubungan hierarkis adalah bagian dari sistem masyarakat kita dan mengabaikannya sama artinya dengan mengabaikan tatanan sosial. Begini, kalau kau mendengar seorang karyawan baru di perusahaanmu yang baru berumur 20-an tahun, tiba-tiba saja mulai berakrab ria dengan direktur yang berusia 60-an tahun. Bukankah itu kedengarannya terlalu dibuat-buat? Filsuf menjawab, menunjukkan rasa hormat pada orang tua jelas perlu. Dalam struktur perusahaan, wajar bila ada level tanggung jawab yang berbeda-beda. Aku tidak memintamu berteman dengan semua orang atau bersikap seolah-olah kalian teman dekat. Tapi yang penting di sini adalah memiliki kesadaran yang setara dan menegaskan apa yang perlu ditegaskan. Aku bukan orang yang bisa terang-terangan mengeluh pada seniorku dan aku tak akan pernah berpikir untuk mencobanya. Penilaian sosialku akan dipertanyakan kalau melakukannya, kata si pemuda. Apa itu senior? Apa yang dimaksud dengan terang-terangan mengeluh? Kalau seseorang mengukur atmosfer suatu situasi dan bergantung pada hubungan vertikal, dia sedang terlibat dalam tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dia sedang mencoba menghindari tanggung jawabnya. Tidak bertanggung jawab di mana? Kata si pemuda. Andai kata sebagai hasil dari mengikuti instruksi atasanmu, pekerjaanmu akhirnya gagal. Tanggung jawab siapa itu kalau begitu? Ya,
itu akan menjadi tanggung jawab atasanku karena aku hanya mengikuti perintah dan dialah yang memutuskannya. Tidak ada satupun yang menjadi tanggung jawabmu? Tanya sang filsuf. Tidak, tidak ada. Ini tanggung jawab atasan yang memberikan perintah. Inilah yang dikenal sebagai akuntabilitas organisasi. Kau salah, itu adalah dusta kehidupan. Ada ruang bagimu untuk menolak, dan ada pula ruang untuk mengusulkan cara yang lebih baik dalam melakukannya. Kau hanya berpikir bahwa tidak ada ruang untuk menolak agar kau bisa menghindari konflik pada relasi interpersonal terkait dan menghindari dari tanggung jawab. Dan menghindar dari tanggung jawab. Dan kau sedang bergantung pada hubungan vertikal. Jadi maksudmu aku harus membantah atasanku? Tentu secara teori aku seharusnya bertindak demikian. Secara teori itu persis seperti yang kau katakan, tapi aku tidak bisa melakukannya. Tidak mungkin aku bisa membangun relasi dengan cara seperti itu. Benarkah? Kau sedang membangun hubungan horizontal denganku saat ini? Kau menegaskan diri dengan sangat baik. Daripada berpikir tentang kesulitan ini atau itu, kau bisa langsung mulai dari sini. Aku bisa mulai dari sini. Ya, di ruang belajar kecil ini. Seperti yang sudah kukatakan padamu tadi, bagiku kau adalah seorang kawan yang tak tergantikan. Sang pemuda diam serbu bahasa. Apakah aku salah? Pemuda menanggapi. Aku menghargainya, sungguh, tapi aku takut menerima usulanmu. Apa persisnya yang kau takutkan? Tanya sang filsuf. Tugas untuk berteman tentu saja. Aku tidak pernah berteman dengan pria yang berusia lebih tua sepertimu. Aku bahkan tidak tahu apakah hubungan pertemanan dengan kesenjangan usia sedemikian besar mungkin, atau apakah aku lebih baik menganggapnya sebagai hubungan antara murid dan guru. Usia tidaklah masalah dalam cinta dan persahabatan. Tentu saja benar bahwa tugas berteman membutuhkan keberanian yang kuat. Terkait hubunganmu denganku tidak masalah jika jarak yang ada menjadi berkurang sedikit demi sedikit. Sampai pada jarak ketika kita tidak terlalu dekat tapi masih bisa menjangkau wajah satu sama lain dengan tangan yang terulur. Kira seperti itu. Tolong beri aku sedikit waktu. Sekali lagi, aku perlu waktu untuk mencoba memahami berbagai hal itu sendiri. Diskusi kita hari ini sudah memberiku banyak hal untuk dipikirkan. Aku ingin membawa pulang itu semua dan merenungkannya sendiri dengan tenang. Butuh waktu untuk mendapatkan pemahaman sejati terhadap perasaan sosial. Mustahil memahami segala sesuatu tentang itu di sini saat ini juga. Kau bisa pulang untuk memikirkannya masak-masak, sekaligus membandingkannya dengan segala hal lain yang telah kita bicarakan. Aku akan pulang. Bagaimanapun, aku cukup syok saat diberitahu bahwa aku tidak pernah sungguh-sungguh melihat orang lain dan bahwa aku hanya peduli pada diriku sendiri. Kau benar-benar orang yang menakutkan. Hahaha, kau mengatakannya dengan begitu riang, kata sang filsuf. Ya, aku sangat menikmati pembicaraan kita. Rasanya menyakitkan, tentu saja. Ini seperti rasa nyeri yang menusuk tajam, seolah-olah seperti menelan jarum. Tapi tetap saja aku sangat menikmatinya. Mengadakan diskusi ini denganmu mulai menjadi kebiasaan. Beberapa waktu lalu aku sadar bahwa mungkin aku bukan hanya ingin membongkar habis argumenmu. Aku ingin membongkar habis argumenku juga. Aku mengerti, ini analisis yang menarik, kata sang filsuf. Tapi jangan lupa, aku sudah memberitahumu bahwa aku akan membongkar habis argumenmu dan membuatmu mengaku kalah, dan aku belum menyerah. Terima kasih, aku juga menikmatinya. Datanglah kapanpun kau siap untuk mengangkat topik ini kembali.